أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membahas surat An-Nisa yang masih terkait dengan jiwa manusia. Ketahuilah bahwa agama Allah Ta'ala itu diturunkan tidak hanya sekedar untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, tetapi sebenarnya agama Allah Ta'ala diturunkan agar manusia itu menjadi mulia. Menjadi mulia karena memuliakan sesamanya. Ya. Sebab kalau agama Allah Ta'ala itu diturunkan dan ternyata hasilnya adalah manusia itu tidak saling memuliakan, artinya masyarakat itu terhina. Jadi apa gunanya manusia diletakkan di muka bumi ini kalau mereka tidak mulia? Apa gunanya? Gitu ya. Hewan misalnya, apakah hewan itu kita lihat saling menolong atas kesadaran mereka? Tidak. Sistem yang buat mereka saling menopang, tapi sebenarnya mereka tidak berkehendak, tidak berniat untuk saling menolong, gitu ya. Manusia tidak. Manusia itu Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala bentuk agar menjadi mulia, gitu ya, dikarenakan memuliakan sesamanya lewat memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, gitu ya. Lewat memuliakan Allah Ta'ala manusia itu menjadi mulia, implementasinya memuliakan sesamanya lah. Begitulah kalau manusia itu oleh Allah Ta'ala diciptakan hanya sekedar memuliakan Allah Ta'ala, sudah malaikat sudah sujud selamanya. Gitu ya. Tidak ada tiga di langit kecuali ada kepalanya malaikat di situ. Begitu ya. Pasti ada kepalanya malaikat yang bersujud yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terisi malaikat langit itu. Sampai langit berbunyi kriat. Jadi begitu banyak malaikat yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah cukup itu. Ada lagi makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang dia itu menjadi mulia, merasa mulia karena memuliakan sesamanya. Bahkan nanti bersoal hasyr. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan yang lain meskipun mereka sendiri dalam keadaan kekurangan. Gitu ya. Jadi kita tuh mengukur jangan apa yang dimiliki. Orang itu uangnya banyak. Gitu ya. Terus kenapa kalau uangnya banyak? Ya dia menjadi suatu kekuatan. Kuat apa? Mau dia gitu ya. Apanya yang kuat? Kuat itu disebut kuat apabila dia menggunakannya untuk orang lain, memperkuat orang lain. Nah, gitu. Saya bisa karate misalnya, tapi saya lihat ada orang dipukuli, saya diam saja. Begitu ya. Saya bisa karate
Kalau ada dipukul orang saya pukul, saya bela. Nah, berarti saya kuat. Karena saya menciptakan kekuatan pada masyarakat. Uang saya berlimpah. Gitu ya. Saya berikan kepada masyarakat supaya mereka menjadi kuat. Nah, saya punya ilmu mengobati orang misalnya. Nah, saya gunakan untuk mengobati orang sakit. Ada orang sakit ini. Kasih ini. Nah, begitu ya. Kekuatan itu muncul apabila dia menggunakan apa yang dia miliki. Bukan memiliki, bukan ya. Bukan memiliki, menggunakan. Nah, kalau memiliki saja, berarti Allah Ta'ala tidak perlu menciptakan apapun. Kalau memiliki saja, memiliki kekuatan, Allah Ta'ala tidak menciptakan apapun. Kalau memiliki saja, Allah Ta'ala tidak usah buat langit dan bumi, tidak usah menciptakan apapun Allah Ta'ala. Sudah mulia Allah Ta'ala. Nah, tapi Allah Ta'ala menjadi semakin mulia karena dia menggunakan kekuatannya. Nah, untuk menciptakan sesuatu. Nah, itu diimplementasikan kepada manusia. Manusia, kamu saya jadikan begini, gitu ya, supaya kalian saling memuliakan yang lainnya. Gitu ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Menjadikan kalian laki dan perempuan agar orang laki itu memunculkan kemampuannya orang perempuan, agar orang perempuan memunculkan kemampuannya orang laki, agar suku yang satu, etnis yang satu memunculkan etnis yang lain. Nah, saling membantu. Lita'aruf itu artinya saling memunculkan kekuatan yang lainnya, potensi yang lainnya. Oh, ternyata etnis ini mampu ini, etnis ini mampu ini, etnis ini mampu inilah. Gitu ya. Oh, ternyata orang perempuan itu punya kekuatan. Gitu ya. Oh, ternyata orang laki itu punya kekuatan lah. Saling memunculkan kelebihannya satu sama lain lah. Begitu ya. Allah telah jadikan gitu ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din sukhriyah. Nah, gitu ya. Itu menjadikan yang satu lebih di atas yang lainnya. Memang yang buat itu Allah Ta'ala lah. Agar pegawai itu ngerti bahwa dia tidak akan bisa membuat pabrik sarung kecuali ada orang yang bisa pegang uang lah. Yang pegang uang ngerti kalau udah ada pegawai pabriknya berhenti lah. Saling memahami satu sama lain. Begitu, ini penting kita pahami. Jangan sampai ini Islam itu membentuk cara berpikir, dibentuk kita cara berpikir kita. Jangan sampai kita karena merasa Allah Ta'ala diberi sesuatu yang lebih dari orang lain, itu berarti kita punya kelebihan. Ya memang kelebihan itu untuk dipakai untuk menjadikan yang lainnya mulia. Nah, bukan hanya disimpan sendiri segini, bukan. Nah, saya punya makanan banyak, saya pegangnya begini. Saya biarkan sekitar saya itu mati, itu bukan kekuatan. Saya punya makanan, saya bagikan semuanya hidup. Nah, begitu ya. Baik. Hari malam ini kita masuk ayat 92 dari surat An-Nisa. Ceritanya, sederhana ceritanya, ada seorang bernama Ayyash. Ayyash ini dia satu saudara dengan Abu Jahal. Satu ibu. Saudara satu ibu. Dia masuk Islam. Hijrah ya. Lalu ibunya bilang, pokoknya kalau Ayyash tidak ke sini, saya tidak akan ridho, saya akan tidak makan, tidak begini. Berangkat Abu Jahal dan saudaranya dan seorang dari Bani Kinanah ke Madinah. Ya Ayyash, itu loh ibumu. Nah, itu ya, mengeluh kalau minta ketemu kamu. Nah, itu. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau begini, di luar rumah terus selama kamu belum datang. Oh begitu ya? Iya datang. Nah, di tengah jalan disiksa Ayyash ini oleh Abu Jahal, oleh saudaranya dan oleh salah seorang Bani Kinanah. Baik, dia sabar, dia ketemu ibunya, lalu dia kembali ke Madinah. Nanti kalau ketemu saya binasakan kalian. Nah, tapi rupanya Abu Jahal dan saudaranya mungkin sudah mati di peperangan ya. Tinggal Bani Kinanah ini, satu orang ini. Waktu Fathu Makkah, Ayyash kelihatan orang yang menyiksa dia dulu itu. Dia tidak tahu bahwa orang itu sudah masuk Islam. Nah, tidak tahu dia. Begitu ketemu kelihatan langsung dibunuh, selesai. Nah,
Loh, ayah itu orang Islam tidak tahu. Gitu ya. Dia dulu nyiksa saya, sekarang saya balas dendam, saya bunuh dia, selesai. Begitu. Baik, kita baca ayatnya. Ayat 92, An-Nisa al-Rajim, wa ma kana mu'minin ayaqtul mu'minan illa khata'a. Tidak boleh ya, seseorang itu membunuh seorang beriman kecuali tidak tahu. Khata'an itu artinya tidak tahu. Tidak tahu atau tidak sengaja. Begitu ya, tidak tahu atau tidak sengaja. Jadi bagaimana kalau tidak sengaja? Waman qatala mu'minan khata'an. Tidak sengaja membunuh, balasannya adalah fatahriru raqabah mu'minah. Membebaskan seorang budak pertama. Kedua, kalau tidak bisa membebaskan budak, wadiyatun musallamatun ila ahli. Membayar denda. Berapa denda itu? Kalau unta 100 ekor unta. Kalau sapi 200. Kalau kambing 2000. 2000 ekor kambing. Jadi kalau ada orang membunuh orang waktu Idul Adha, kambingnya sepi, tidak ada. Loh, mana kambingnya? Sudah buat bayar dia. Dianya siapa? Tidak tahu. Pokoknya ada orang bunuh seorang muslim, bayar dia cari kambing sekarang. Jadi bagaimana? 2000 ekor kambing dibayar untuk bayar dia. Jadi bagaimana? Sepi Idul Adha, semua masjid tidak ada kambingnya, 2000 ekor kambing. Gitu ya. Atau kalau perlu ditambah 200 ekor unta. 200 ekor unta. Ditambah 100 atau 200 ekor sapi atau 100 ekor unta. Begitu ya. Bayangkan, kalau misalnya sapi itu yang murah 10 juta misalnya, 2 miliar berarti. Unta yang murah 20 juta, 2 miliar berarti. Atau kambing 1 juta, 2 miliar ya. Itu. Jadi bukan karena emosi lalu. Jadi kalau kita ketemu orang, ada orang emosi, mau saya bunuh ya? 2 miliar ya. 2 miliar. Begitu ya, harganya orang itu 2 miliar. Begitu ya, soal itu remeh dalam pandangan Anda, silahkan, tapi tidak remeh dalam pandangan Allah Ta'ala. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan pada ayat 32 Al-Ma'idah, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, membunuh orang tanpa dosa, au fasadin fil ardi, atau karena kerusakan di bumi ini, fa ka'annama qatalan nasa jami'a, seperti membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, siapa yang membiarkan dia hidup, meskipun dia orang itu ya salah sebenarnya, ya sudah, tak saya maafkan. Fa ka'annama ahyan nasa jami'a, seperti menghidupkan seluruh manusia. Artinya, kalau seseorang itu bisa menahan diri dari membunuh seseorang, dia akan bisa menahan diri dari membunuh 1000 orang. Bisa menahan diri dari membunuh 1 miliar orang. Karena yang dipakai sama perasaannya. Kalau seseorang itu bisa menahan diri dari membunuh 1 orang, padahal dia bisa, nanti ada lagi dia bisa membunuh 100 orang. Buat apa? 1000 orang, tak perlu. Begitu ya. Tidak ada keinginan untuk menciptakan kerusakan. Itu yang oleh Islam mau dibentuk. Karena kalau orang itu sudah bisa membunuh 1 orang, dia bisa membunuh 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang. Kenapa? Tidak ada masalah lah. Begitu ya. Itu terjadi di muka bumi dimanapun. Dimanapun di muka bumi ini, orang kafir itu terbiasa membunuh sesamanya. Begitu ya. Di Kamboja, Pol Pot, Khmer Merah, tahun 70-an membantai orang sekian banyak. Begitu ya. Perang Dunia Kedua, banyak. Perang Vietnam, banyak yang terbunuh. Begitu ya. Oleh setan didorong manusia untuk membunuh sesamanya, supaya menghina Allah Ta'ala. Ini loh yang dulu saya disuruh nyembah, ini loh. Apa nilainya manusia itu? Kok saya disuruh sujud pada Bani Adam? Ini loh. Begitu banyak dihilangkan, saya suruh sujud. Ini apa? Mau menghina Allah Ta'ala dia. Iblis mau menghina, puas dia, senang. Dengan matinya manusia itu dia senang. Lihat manusia saya hina dengan saling membunuh, saling membantai.
Tidak ada harganya manusia itu. Kok saya disuruh sujud? Buktinya mereka saya perintahkan untuk selalu membunuh, ya mau. Berarti tidak ada harganya lah. Itulah iblis. Dia kepingin menikmati murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditularkan kepada manusia supaya manusia itu Allah taala dimurkai. Senang iblis, senang. Iblis senang kalau ada manusia dimurkai Allah taala, dia senang. Diilhami untuk membunuh sesamanya. Tak boleh. Gitu ya. Illa yasaddaqu. Kecuali kalau dia mau sedekah. Fa in kana min qaumin bain aduwin lakum wa min, kalau memang dia itu adalah kaum musuh kita, tetapi orang itu mukmin, di tengah-tengah orang kafir dia. Fatahriru raqabah mukminah. Ya, sudah membebaskan budak karena dia di tengah-tengahnya orang kafir, dianggap orang kafir, ternyata setelah dibunuh dia orang muslim, ya sudah membayar diah saja. Tidak ada kisos, gitu ya, tidak ada kisos di sini. Hanya membayar diah saja, tidak ada kisos. Tetapi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, tapi kalau ada dengan kaum yang terjadi mitsaq, perjanjian bilateral, tidak boleh saling membunuh, fadiyatun musalamatun ila ahlihi. Kalau memang ada mitsaq, perjanjian bilateral, tidak saling menyerang, tiba-tiba ada seorang muslim membunuh orang muslim yang lainnya dianggap kafir, tidak semudah itu. Budak dibebaskan dan membayar diah. Gitu ya. Raqabah mukminah artinya seorang budak yang beriman. Begitu ya, seorang budak yang beriman. Ditambah lagi dia. Mengenai budak yang beriman ini ada Ibn Katsir membawa riwayat bahwa suatu kali ada seorang membayar dia lalu dia membawa budaknya. Begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tadi, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tashhadina? Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala? Qalat na'am. Si budak perempuan berkata na'am. Begitu ya. Atashhadina ani Rasulullah, kamu bersaksi bahwa saya utusan Allah Ta'ala? Saya bersaksi, na'am. Atau bil ba'tsi ba'dal maut, berpegang kepada kebangkitan sudah kematian, saya bersaksi. Hadis lain mengatakan dalam Muwatta Imam Malik, Nabi berkata, "Aina Allah?" Nabi bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah?" Gitu ya. Sama. Begitu ya. Budak itu ditanya oleh Nabi SAW, di mana Allah Ta'ala? Sama. Begitu ya. Bukan tidak berada di mana-mana, tidak. Ada tempatnya Allah Ta'ala itu. Di mana Allah Ta'ala? Di langit. Di langit di mana? Ya tidak tahu, kok tanya saya. Saya tidak pernah ke langit. Begitu, pokoknya dia di atas. Sama itu di atas. Bukan tidak ada tempatnya, tidak. Di atas, selesai. Begitu. Atikha. Begitu ya. Maka dibebaskan oleh Nabi SAW. Jadi peristiwa tidak sengaja membunuh ini beberapa orang loh ya. Ada Miqdad bin Aswad, Usama bin Zaid, Abu Darda, gitu ya. Ada beberapa orang loh ya. Gitu ya. Di mana mereka menyerang suatu daerah, lalu orangnya lari, masih tersisa satu orang karena dia nganggap saya orang Muslim. Tiba-tiba dibunuh oleh sahabat. Begitu ya. Dilaporkan pada Nabi SAW. Kamu membunuh orang yang bersyahadat. Ya dia karena takut loh. Asyaqaqta sadrahu qalbahu. Sudah kamu buka dadanya untuk memastikan bahwa dia itu kafir atau muslim? Sudah kamu buka lah. Begitu ya. Fa kaifa billahi ilaha illallah. Bagaimana dengan ucapan la ilaha illallah? Lah. Begitu. Gitu ya. Jadi jangan karena seseorang itu senang membunuh, kepingin membunuh, lalu dibungkus dengan Islam, tidak boleh, jangan. Begitu ya. Jangan karena senang bunuh orang lalu dibungkus dengan jihad,
bela Islam, tidak boleh, tidak begitu Islam. Islam itu identik dengan berpikir. Begitu ya, Islam itu identik dengan berpikir. Nah, contohnya waktu Nabi SAW ngirim seseorang untuk mengambil zakat, lalu yang nyambut ya tadi ngangkat pedang gini, karena sebagai bentuk rasa bahagia. Yang disuruh ngambil kelihatan pedang loh. Oh, disambut pedang, oh mau melawan Nabi nih. Ya Rasulullah, saya disambut pedang loh. Disambut pedang, oh kirim Khalid bin Walid berangkat. Di tengah jalan kepeduk. Nah, baik, ketemu. Mau kemana? Loh, jangan mau nyerang kamu. Loh, ada apa? Lihat tadi kamu mengangkat pedang loh. Ada apa, Bu? Tidak. Enggak, saya mau bayar, cuma saya menyambut dengan kegembiraan. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik tabayyun. Jangan kita itu karena baca WA langsung tekan darah naik. Lihat, syaitan kullu adzalla. Wallah. Jadi karena dia sudah tidak senang dengan hidupnya, tidak ridho, ditumpahkan ke WA. Semua orang menumpahkan sampahnya ke WA. Lihat, Allah, semua orang dihina, dicaci maki. Ada apa? Hidup ini berpikir. Tanda orang tidak berpikir marah, selesai. Marah itu adalah tanda orang tidak berpikir. Begitu ya. Ada seorang berkata, Rasulullah, ausini, la taghdab. Ya Rasulullah, ausini, la taghdab. Ya Rasulullah, ausini, la taghdab. Amat tafkor, kamu tidak ngerti tak? Tak ngerti kamu. Yang ngerti lah ya, la taghdab. Jangan marah, yang keempat kalinya. Kita itu disuruh berpikir, bukan disuruh marah. Marah tidak menghasilkan apapun. Kita disuruh berpikir, disuruh mikir gitu. Nah, opportunities. Harus banyak pilihan di kepala kita. Oh, barangkali orang itu begini, barangkali beginilah. Untuk apa sih? Harus segera mengeksekut, melaksanakan apa yang kita inginkan. Nah, kita dengan berdalih mau bela Allah Ta'ala, setiap orang kafir dibantai. Tidak boleh. Nabi melarang membunuh perempuan, anak-anak, menebang pohon, membiarkan rabi-rabi itu di saumah mereka, di tempat mereka beribadah, biarkan saja. Begitu ya. Makanya pada ayat yang sudah kita baca pertemuan yang lalu, saya baca singkat saja ya, Ada 3 ayat itu. Nah, gitu ya. Ayat 89, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan mengenai orang-orang yang masuk Islam lalu murtad. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, fa in tawallau fakhudhuhum waqtuluhum hatta wajadtumuhum. Kalau mereka berpaling, jelas kembali kepada kekafiran, ya dibunuh. Nah, begitu ya. Baik. Ayat 90, gitu ya. Ada ilahnya. Illalladzina yasiluna bainakum illalladzina yasiluna illa qaumin wa bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, kecuali ada perjanjian, ikatan. Au hajja'akum hasrat sudurum ayyuqatilukum. Datang dalam keadaan kepingin bunuh kalian atau bunuh kaum mereka. Tetapi fa ini i'tazalukum. Lah, perhatikan kalimatnya. Kalau mereka itu tidak memerangi kalian, falam yuqatilukum wa alqaw ilaikum assalam, fama ja'alallahu lakum alim sabila. Kalau mereka itu tidak memerangi kalian, ya sudah lah. Loh, tapi saya baca WA-nya mau bunuh saya loh, lah, tidak bisa. Begitu ya, alibi namanya, tidak boleh, dugaan. Orang itu saya duga membunuh saya, loh, tidak bisa. Nah, dia itu sudah mengeluarkan pistolnya begini, loh, kenapa? Mau dibersihin sama dia pistolnya, lah, begitu lah, tidak bisa. Ya, bukan tanda itu, bukan. Dia mengeluarkan pistolnya, mau dibersihkan, begitu loh, tidak bisa, lah, begitu. Ada lagi, 91. Satajiduna, akan kamu temui orang lain, akharin yuriduna ayyamanukum wa ya'manukum. Kepingin cari aman. Kalau ke Mekah cari muka kepada orang kafir Quraisy. Kalau ke Madinah cari muka kepada orang muslim. Nah, itu ya. Fa illam ya'tazilukum. Nah, kalau tidak mengangkat senjata dari kalian, wa yulqu ilaikum assalam, tidak kasih salam, wa yakufu aydihum, dan tidak menahan diri tangan mereka dari memerangi kalian, fakhuduhu, barulah. Begitu ya, barulah. Begitu ya. Jadi semua itu ada tahapannya. Gitu. Selama seseorang itu belum melakukan suatu tindakan yang dianggap memerangi kita,
tidak boleh, gitu ya. Kita memerangi mereka tidak boleh. Nah, begitu ya. Selama seseorang itu belum melakukan suatu tindakan yang dianggap memerangi kita, tidak boleh kita memerangi mereka. Nah, gitu. Jadi jangan gampang-gampang lalu melakukan suatu tindakan karena curiga, lalu kemudian orang itu kita serang. Nah, kita yang salah nanti. Nah, begitu. Baik, lanjutkan. Ya. Famal jadid, siapa yang tidak menemukan, bayar dia tidak bisa, bayar budak tidak bisa. Fasyamu syahrain mutatabi'ain. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, begitu ya. Tidak berhenti, berturut-turut setiap hari puasa. Nah, taubatan minallah, sebagai bentuk taubat dari Allah Taala. Ini tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Begitu ya. Ini tidak sengaja loh ya. Sebab kalau ketidaksengajaan itu ada macam-macam. Nah, gitu ya. Ada pertama di sini disebut Al-Baghawi membagi 3, gitu ya. Al-amad al-mahd, sengaja. Amad itu kesengajaan yang murni. Kesengajaan yang murni artinya sudah tahu dia sebagai orang muslim mau dibunuh. Itu kesengajaan yang murni. Nah, sudah tahu bahwa orang ini adalah seorang muslim, tidak boleh dibunuh, tapi tetap dia membunuh. Kesengajaan yang murni. Nah, kisos, harus dihukum mati. Nah, ada pula yang syibhu amdin. Nah, itu ya. Seperti sengaja, yaitu misalnya dipukul dengan sesuatu, atau misalnya orang itu melawan. Nah, tapi yang dilawan ini guru karate. Nah, begitu ya. Yang dilawan ini guru karate. Nah, begitu dia melawan, ya dia banting gitu saja, mati dia. Kenapa? Remuk semua tulangnya, terurai tulangnya lah. Begitu ya, dibanting. Nah, Anda bunuh enggak? Lah dia mau ngelawan saya pegang, saya lempar dia. Lah kok mati? Yang salah dia. Begitu ya. Yang salah dia, ada apa kok saya diajak berkelahi lah. Sabuk saya itu hitam, merah, biru sampai sini banyak sabuknya. Kok saya dilawan? Begitu ya, saya banting mati dia. Anda bunuh enggak? Saya tidak lihat bunuh, saya dilawan. Nah, begitu ya, itu seperti sengaja lah. Begitu ya, tetapi itu pun masih ada kafarah ya. Nah, gitu ya. Itu pun masih di situ dianggap gitu ya. Tidak ada kisos, tetapi bayar dia. Nah, loh, bayar dia bagaimana? Oh, dia tidak tahu. Anda meskipun Anda tidak berniat, nah, gitu ya. Anda niat itu tidak dibicarakan dalam hukum ya. Tidak ada hukum bicara mengenai niat. Tidak ada. Gitu ya. Itu dibicarakan dalam agama. Hukum tidak ada niat. Nah, saya tidak berniat membunuh. Oh, semua orang tidak niat bunuh kalau gitu. Ngaku tidak niat bunuh lah, tidak bisa. Gitu ya. Meskipun tidak niat, tapi Anda sudah menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Nah, kan sudah saya jelaskan minggu lalu. Bagaimana seseorang itu kebut-kebutan, masuk warung, nah, gitu ya. Ada 3 orang yang lagi makan mati misalnya lah, begitu ya. Loh, saya ini kan baru beli mobil Lamborghini, lah, gitu ya. Mau saya pakai, saya tidak tahu remnya di mana, tidak tahu saya. Loh, ya apa sih? Tidak tahu remnya di mana. Anda megang BMW saja. Jangan Lamborghini, BMW. Ya, tidak tahu saya remnya di mana. Lah, akhirnya nabrak mati. Bayar dia. Gitu ya. Ya sudah, dia yang 1 orang. Oh, tidak bisa. Yang mati 3 orang, 6 miliar bayarnya. Yang mati 3 orang, yang bayarnya 6 miliar. Kalau ya yang luka-luka ya tetap bayar. Kompensasi loh, begitu. Itu Islam. Nah, begitu ya, itu Islam. Baik, lalu yang lainnya saya cari di sini. Wa khata' mahzun, artinya memang betul-betul dia tidak berniat. Nah, dia tidak berniat, melakukan suatu kesalahan. Begitu ya, untuk membunuh. Misalnya ada orang yang ya tidak tahu bagaimana ya. Pokoknya tiba-tiba ada orang yang mati lah. Begitu ya. Jadi misalnya dokter gigi misalnya. Dia ngobati orangnya mati, dihukum ya tidak bisa dong. Dia sudah mengikuti SOP, gitu ya.
caranya begini. Lah kok mati orangnya? Tidak tahu. Nah, begitu ya. Dia tidak berniat membunuh. Prosedurnya bukan prosedur membunuh. Nah, dia ngoperasi banyak. Saya ngobati orang, katanya dokternya, ngobati orang banyak, tidak mati, tidak ada masalah. Ini kok mati ya? Tidak tahu. Nah, pokoknya sudah saya periksa, dia detak jantungnya beres, tidak ada gula darah dan sebagainya. Operasi, tiba-tiba dia mati ya? Tidak tahu saya. Coba saya tahu ada malakul maut, ya saya tidak tanya lanjutkan. Nah, begitu ya. Waktu saya mau operasi ada malakul maut, oh enggak, saya suruh pulang. Sudah kadang saya buka ada malakul maut, mati dia lah. Tidak bisa lah. Ini yang ketiga, memang betul-betul murni tidak ada unsur mau mencelakakan. Tapi yang kedua tadi sudah ada usaha, meskipun tidak ada niat. Adapun yang pertama jelas usaha dan niat sejalan. Nah, itu kisos. Nah, kalau yang kedua, yang ketiga bayar diat. Nah, gitu ya. Tetap mereka itu ditetapkan ditetapkan untuk membayar. Nah, al-kafarah. Yang ketiga ini al-kafarah, yaitu membebaskan budak. Nah, kalau yang kedua tadi bayar diat kepada yang mati, yang pertama kisos, dihukum mati karena benar-benar murni mau membunuh. Yang kedua ada kesengajaan, bayar diat. Yang ketiga tidak ada unsur sama sekali, betul-betul dia tidak sengaja lah, gitu ya. Sudah bayar kafarah, membebaskan budak, seorang budak yang beriman. Baik, wa kana Allahu aliman hakim. Allah Taala tahu dan dia Maha bijaksana. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Nah, siapa yang membunuh orang beriman sengaja, fajaza'u jahannam. Nah, maka balasannya jahannam, khalidan fiha, selamanya. Yang kedua, pertama jahannam selamanya, wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka padanya, wa la'anahu, dilaknat, dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa adalahu azaban azima, dan Allah Ta'ala menyiapkan buat dia azab yang pedih. Kenapa? Karena orang itu bukan soal membunuh seseorang, tapi karena dia marah kepada Allah Ta'ala. Ada judulnya dia membunuh itu, judulnya dia mau melawan Allah Ta'ala. Nah, karena dia tahu orang ini muslim, nah, yang dia sadari tidak boleh dibunuh, tapi dia bunuh, berarti dia memang mau melawan Allah Ta'ala. Bukan membunuhnya, bukan gitu ya. Bukan kematiannya, bukan, tapi memang dia mau melawan Allah Ta'ala. Oh, kalau mau cari murkanya Allah Ta'ala juga bisa murka loh. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Jangan karena seseorang itu marah, lalu kemudian dia bisa berbuat seenaknya dengan menghilangkan nyawa orang lain. Tidak boleh. Berarti dia menghinakan dirinya. Apakah kita Allah Ta'ala diciptakan untuk menciptakan kerusakan? Tidak, ya. Nah, kenapa kau buat begitu? Nah, gitu ya. Apakah kita diciptakan oleh Ta'ala untuk berbuat kerusakan? Tidak. Begitu ya. Mampu, iya mampu, tapi bukan untuk itu. Begitu ya, bukan untuk itu lah. Sama dengan orang makan misalnya lah. Orang makan sebanyak mungkin. Nah, loh, kan saya diciptakan untuk bisa makan, ya tapi tidak banyak-banyak lah, gitu ya. Satu magic ini habis loh ya, tidak bisa lah. Ini bukan makan namanya lah. Ini makar namanya lah. Begitu ya, merugikan orang lain tidak boleh. Begitu ya. Jadi tindakan itu harus ada had, batasannya. Semua itu mesti ada batasannya. Nah, karena batasan itu menciptakan keseimbangan. Keseimbangan menciptakan keindahan. Ada batas menciptakan keseimbangan. Keseimbangan keindahan. Nah, begitu loh. Nah, kalau kita Allah Ta'ala sudah dijadikan indah fi ahsani taqwim, batasan-batasan yang begitu indah sampai kita seimbang, seharusnya perbuatan kita pun juga seimbang. Nah, jadi indah akhirnya lah. Begitu ya. Lihat ibadah, ada batasnya ibadah itu supaya seimbang, supaya apa? Bagus. Nah, begitu ya. Sholat misalnya 50 kali, bayangkan 50 kali sholat. Bisa kita 50 kali sholat? Tidak bisa, 5 kali saja. Begitu ya. Dengan 5 kali itu ada keseimbangan. Nah, jadi indah Islam ini. Tidak sampai lupa kepada Allah Ta'ala, suatu hari tidak ingat Allah Ta'ala,
atau ingat Allah Ta'ala terus sampai tidak ingat apa-apa pun. Nah, tidak. Ada keseimbangan 5 kali. Gitu. Sisanya dipakai untuk manusia sekitarnya. Gitu. Jadi ingat pada Allah Ta'ala waktu subuh, kemudian kembali ingat, kemudian mengurusi manusia, kemudian kembali pada Allah Ta'ala zuhur, kemudian pulang istirahat, kemudian ingat pada Allah Ta'ala pada asar, kemudian dia kembali kepada keluarganya. Allah Ta'ala dipotong-potong supaya ada keseimbangan. Jangan sampai seseorang itu terus lupa pada Allah Ta'ala, melupakan Allah Ta'ala, tidak boleh. Lalu terus ingat pada Allah Ta'ala, melupakan manusia, tidak boleh. Ada keseimbangan. Allah tadghaw fil mizan. Begitu ya. Jangan melampaui batas. Baik. Ayat 94, ini penjelasan saja ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai manusia, kalau kalian itu lagi sedang jihad fi sabilillah fatabayyanu. Nah, tabayyun, klarifikasi. Wala taqul man alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Jangan sampai karena ada orang mengatakan assalamualaikum atau la ilaha illallah, kalian katakan lasta mu'minan. Oh, tidak beriman ini. Kenapa? Tabtaghuna 'aradul hayatid dunya, karena kepingin dunia. Nah, begitu ya. Karena kepingin hartanya orang ini, lalu kemudian dia membunuh orang ini, gitu ya, dengan dalih orang ini takut, padahal sebenarnya dalam hati yang terdalam kepingin hartanya lah. Orang kafirnya sudah bagus pakaiannya, hartanya banyak, nah, begitu ya. Lalu dia mau membunuh orang tadi, ini takut sama saya, Anda tahu dari mana lah, begitu ya. Dalam hatimu ada keinginan hartanya orang kafir ini, nah, cuma dibungkus jihad, begitu ya, dibungkus jihad, repot loh, menghilangkan keinginan dunia itu repot loh ya. Nah, apalagi kalau sudah ketemu bungkus yang bagus, yaitu agama. Begitu ya. Apalagi kalau sudah ketemu bungkus yang bagus, itu agama, oh enak itu lah, sholat, ibadah di masjid, maleman, gitu ya. Tapi sertifikat hilang semua. Nah, ini masya Allah ini 10 hari, iya 10 sertifikat hilang ini. Nah, loh, Anda yang betul. Bukan ukuran. Kalau baca Quran nangis misalnya, mau nangis dan nangis tidak apa-apa, tapi jangan ngambil hartanya orang lah. Begitu ya. Bukan soal kalau membaca Quran nangis tidak apa-apa, tidak nangis tidak apa-apa. Tapi artinya orang jangan sampai hilang amanat. Begitu loh. Begitu ya. Jadi bungkus yang bagus itu agama memang. Wah, orang percaya. Tidak boleh. Agama ini bagus, jangan dipakai sebagai bungkus. Wala talbisunul haqqa bil batil wa tutumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, orang Yahudi juga Subhanahu karena jangan membungkus kebatilan dengan kebenaran. Nah, ini kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Sepertinya benar tapi salah isinya. Begitu ya. Sepertinya bagus luarnya, tapi dalamnya tidak boleh. Jangan kita membungkus kebencian kita pada seseorang. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu taqwa. Jangan sampai karena kebencian kita pada seseorang lalu kita tidak adil. Yang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Gitu ya. Keadilan itu keseimbangan itu keindahan. Begitu. Jangan karena kebencian pada seseorang lalu kemudian bunuh sana bunuh sini. Fa indallahi maghanimu katsirah. Jangan karena kepingin dunia lalu bunuh orang. Allah Ta'ala punya rezeki yang banyak, tapi bukan begini caranya. Begitu. Kadzalika kuntum min qablu. Kan dulu kalian juga begitu. Dulu kan kalian menyembunyikan iman kalian di Mekah. Iya toh? Kan dulu kalian waktu beriman kan tidak berani ngomong beriman, menyembunyikan iman kalian di Mekah. Lah, orang ini juga begitu sama. Tidak berani ngomong kalau dia beriman. Kalian datang sebagai penolong, tambah menghilangkan nyawanya loh. Bagaimana ini? Famanallahu alaikum. Lalu kalian dikasih iman Allah Subhanahu dikasih negara yaitu Madinah. Fatabayyanu, tabayyun. Islam ini mengajak umatnya untuk berpikir. Begitu ya, klarifikasi. Tidak boleh seseorang itu mengedepankan hawa nafsunya dengan dibungkus agama. Tidak boleh. Begitu ya, tidak boleh.
Begitu ya, orang harus mengedepankan keadilan, keseimbangan. Nah, makanya mulai dari beribadah pun sudah Allah Ta'ala ajari kita untuk bertindak ada batasnya. Tidak boleh orang sholat sesukanya. Begitu, kapanpun. Begitu, pokoknya saya mau sholat, gitu, baca surat yang panjang, tidak boleh. Nah, i'tikaf, saya mau i'tikaf, tidak tahu yang di rumah ada apa. Tidak bisa. Begitu ya. Nabi itu i'tikaf di mana? Sebelah rumahnya Nabi. Begitu ya. Bukan rumahnya di sana, i'tikaf di sini. Nah, sebelah rumahnya. Tinggal nyunguk gini saja Nabi itu. Tinggal nyunguk gini saja. Nah, ya kalau orang ada anaknya saklusin begini lah. Gitu ya. Ada yang playgroup bayi, ada yang playgroup, ada yang STK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, i'tikaf loh lah. Ya ini apa yang ngurusi? Ya tidak tahu loh, tidak tahu, harus tahu. Gitu ya, tidak boleh. Nah, misalnya begitu. Lah Nabi tidak ada yang diurusi Nabi itu. Nah, i'tikaf beliau. Begitu, i'tikaf lah. Gitu, baru beliau i'tikaf. Jadi ini perlu kita camkan ya. Begitu ya, perlu kita camkan. Jangan sampai karena kesalahan di dalam beragama tanpa batas menciptakan kejelekan. Nah, gitu ya. Sudah mendekati waktu Isya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.